Karena menurut gua persaingan itu dibutuhkan untuk improve dari kedua belah pihak ini, ya kan? Termasuk ini dia yang akan kita bahas sekarang. Tadi kan berarti satu episode tuh, ya kan? Sekarang episode 2 ini nih yang Volvo pengen bahas nih. Apa itu Volvo? Aduh, memang boleh disebut nih. Nggak apa-apa sih. Kalau menurut gua kayaknya dari episode kemarin aja gua udah sebut deh. Yang kayak apa perbandingan dan segala macem kayak kalau Wild Rift yang digadang-gadang kalau kata di kolom komentar kayak ini scene-nya bakal mengalahkan Mobile Legends. Gua setuju. Bam. Kenapa tuh? Gua setuju bisa jadi World Championship-nya Mobile Legends di 2021 adalah World Championship e-sport terfail, bisa jadi. 2021 tuh berarti M2 ya? M3? Oh, berarti udah bener-bener sampai Desember lu mikir ya, November Desember 2021 ya? Sekarang gini lu kalau kita bayangkan, kita cuma mengada-ngada aja nih. Oke. Bayangkan. Gue lagi mikir, oke. Kita bayangkan Mobile Legends adalah salah satu game tersohor atau ternama di Southeast Asia dan paling topnya adalah di Indonesia, betul? Betul. Di Asia sudah mulai menjamur, betul? Betul. Tapi tidak se-famous itu. Kalau di bagian negara-negara tertentu. Oke, limitationnya berarti adalah negara-negara tertentu yang di luar seperti Indonesia. Korea. Oke. Korea misalnya ataupun Vietnam yang lain-lain. Oh, Vietnam lumayan. Iya, setahu gue Vietnam LoL gede loh. Lumayan. Enggak, kita ngomongin ini dulu. Apanya? Oh, oke, Mobile Legends-nya. Oke. Nah, ya itu kan lumayan tuh. Misalnya kita ngomongin Vietnam, Filipina. tapi Filipina. Ya kita yang ada MPL-nya udah pasti oke lah. Oke. Yang ada MPL-nya udah pasti oke. Yang pernah MSC udah pasti oke. Menurut gua. Cuma lo pernah bayangin gak sih LoL Wild Rift ini dia keluar secara global. Oke. Actually secara global dari nol. Seluruh dunia start bareng. Maksudnya close betanya barengan gitu? Yes, betul. Semuanya bareng, downloadnya bareng di hari yang sama, di tanggal yang sama, mulai ngerankednya di hari yang sama. Pertanyaan gue cuma satu sih kalau emang kayak gitu. Gue bisa login Valorant gak ya? Servernya error nggak anjir? Ntar Riot. Enggak, kan sekarang udah enggak. Udah enggak. Oke. Jadi kalau lo login Valorant, terus temen lo main apa namanya Wild Rift. Nah itu kelihatan kayak temen lu lagi login cuma main di other games. Oke, udah aman. Soalnya waktu di iPhone di Indonesia ada kemarin, gua download Wild Rift. Nah itu dia, gua login Valorant juga nggak bisa tuh. Untungnya ya, udah lancar kalau gitu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika kita ngomongin Wild Rift yang actually secara global. Oke. Berarti lebih terstruktur dong turnamen untuk kayak dari liganya mungkin nanti, atau mungkin turnamen sambungannya, atau mungkin Piala Dunianya Wild Rift. Karena menurut gua kayak mereka dari PC udah ada konsepnya nggak sih? Bukan, karena mereka benar-benar global. Apakah Mobile Legends global? Ya. Ngerti. Apakah Mobile Legends banyak di Europe, di Amerika? Enggak. Maksud gua ngerti maksud lu. Maksudnya adalah MPL liga tertinggi dari masing-masing negara itu hanya ada di beberapa negara Asia Tenggara. Oke. Ya. Ini segini nih. Itu oke. Asia Tenggara adalah poin pentingnya. Tapi tidak dengan maksud lu mungkin kayak contoh kenapa MPL nggak ada di Brazil? Padahal Brazil mungkin angkanya besar. Kenapa MPL nggak ada di Rusia, Jepang? Siapa lagi partisipan M1 kemarin? Amerika. US, yes, Turki. Exactly. US, Turki, bener. Kenapa nggak ada ya? Mau sampai kapan ditahan cuma sampai cup qualifier M1, habis itu udah. Maksud lu gitu? Ya, menurut gua kayak Muntun bisa dibilang, gua agak setuju kalau Muntun dibilang sama streamer itu panik ya. Wajar aja. Kenapa? Karena mereka merasa, oke, gua udah gede banget nih di Indonesia. Udah gede banget, 2 tahun gak ada yang ngalahin gue. Bang, datang yang benernya secara global. Ibaratnya gini, lu caster mobile, misalnya lu caster Mobile Legends terbaik selama 3 tahun. Lu gak pernah ada yang ngalahin di Indonesia, bener kan? Misalnya kayak gitu. Tiba-tiba lu gak dipakai, tiba-tiba lu gak dipakai karena ada satu orang yang lebih baik daripada lu, dan itu ada di seluruh dunia. Dia dipakai sama seluruh dunia. Gila, Toby Wan. Lu merasa tersaingi nggak? Oh jelas lah. Iya kan? Iyalah.
Lu panik nggak? Pekerjaan lu bisa hilang gara-gara dia. Bisa panik, bener, bisa panik, Yes. bener. Tapi Seperti itu. Tapi menarik sih kalau untuk ngebahas ini Wolf, karena gue juga sempat ngelihat untuk beberapa orang yang mungkin comeback ke Wild Rift lah kasarnya, karena kan mereka pemain LoL PC dulunya. Actually gue juga main, iya nggak? Kita juga main, tapi emang bener-bener kita melihat dari garis besarnya. Apa perbedaannya nih? Karena yang di PC yang udah-udah nih Worlds pembukaannya keluar naga bro, Yes. openingnya megah, Exactly, bro. hadiahnya, iya nggak sih? PC, Betul. game PC tuh gila-gilaan hadiahnya. Dan sekarang dibawa ke mobile yang actually emang lagi happening gitu loh. Enggak, iya sih. Dan dengan tetap keluarnya secara global, mendunia. Berarti Gua nggak bilang Mobile Legend nggak mendunia, Aha. mendunia. Siapa yang nggak tahu Mobile Legend? Penontonnya paling gede di beberapa yes. apa awards e-sport. Oke. Award e-sport ya di Iya. dunia Benar. paling gede. Countnya tuh benar-benar paling tertinggi lah. Yes, betul banget. Tapi secara player, apakah mendunia? Ini mungkin ada kaitannya sama yang gue bilang waktu di MP Talk nggak sih, kayak sekarang tuh rata-rata mungkin yang gue anggap semua orang itu para penonton streamer, kenapa sekarang streamer itu naik angkanya, itu karena mereka pemain-pemain mythic yang dulu-dulu sering nge-push rank itu sekarang kayak udah mythic ya udah, apalagi mereka kejar. Kalau misalkan mereka emang mau jadi pro player baru mereka ngejar rankednya. Tapi ketika mereka udah nggak kayak oh gue nggak bakal ke pro sini kayaknya, ya udah gue tonton aja streamer, gue tonton aja turnamennya, kayak gitu nggak sih? Ya, bisa jadi. Daripada ya lumayan lu nonton turnamen 3 jam, 8 jam. Jam streaming lu habis. Cuma nobar doang. Dan di mana-mana lu juga pasti nonton turnamen ya. Bedanya ini lu streamingin lu balik. Dapat izin lagi official. Jadi nggak di take down. Iya, restreamer as official, right? Tapi Emang kalau kan? kayak gini kritikannya dari kita dari dua biji adalah mungkin berupa pertanyaan kira-kira ya, Wolf ya. Kira-kira betul? MPL ini untuk di luar Asia Tenggara bakal kapan diadakannya atau kapan dimulainya? Karena mungkin teman-teman kita di luar sana yang satu server sama kita, oke, mungkin kita beda negara tapi kita sama bro yang dimainin Mobile Legends, let's say. Kira-kira kapan nih bakalan ada liga yang kayak MPL-nya? Jadi mereka dari perwakilan Amerika, Brazil gak perlu turnamen lagi untuk memperebutkan tiket ke M1, M2, M3, M4 dan segala macamnya. Wah, mungkin sih itu bagus sih, Be. Coba kita telaah dulu yang paling gampang. Oke. Ada nggak sih? Atau kapan sih? Atau minimal ya mungkin 2021 mungkin bakal ada negara lain yang franchise di MPL. Oh, franchise. Oke. Karena Like, franchise baru Indonesia ya. iya. Oke. Ya, gua aja nggak tahu apakah IFA memang beneran dapat revenue yang bagus. Balik modal. Wow. Ya, S3 season tim yang tidak mendapatkan playoff sama sekali. Ya 15M lumayan, bro. Itu bukan lumayan, cu. Itu Ya. duit yang gede banget anjing. Nah itu dia, apakah Geek Fam yang di MPL exposure-nya setara dengan victim yang berada di MDL? Oh, bahkan yang kasarnya ini aja liganya beda gitu ya. Dia nggak bayar. Gratis. Iya, oke, yang nggak bayar gratis. Dan Gratis. orang-orang yang diomongin adalah kayak on my way goes to EVOS MPL, Sinting goes to Onyx MPL, Sanji goes to tim mana MPL, apakah itu bakal ke tim Aerov atau segala macam. Tapi gue kayak cuma denger Doyok goes to GPX. Eventually GPX bahkan belum masuk ke MPL dan kita juga belum tahu apakah MPL bakal buka slot atau enggak. Nah itu dia. Kalau kita ngomongin buka slot kan kayaknya nggak tahu ya, kalau menurut gua nggak mungkin aja. Tadi sampai mana ya? Eventually untuk buka slot menurut lo nggak mungkin buka slot? Nggak mungkin lah kalau misalnya buka slot. Karena dari sisi yang gua pernah dengar kan harus 2 tahun dulu ya. 2 tahun. Harus 2 tahun. Oh, 4 season maksudnya. Iya 2 tahun lah kita ngambil keputusannya. 4, 5, 6, 7. Oke, sampai season 7 berarti. Iya 2 tahun nih. Baru bisa ngapa-ngapain tuh ngeliat kelanjutannya. Atau dengan kata lain baru bisa menjual. Kalau tidak salah seperti itu deh. Gue pernah dengar rumornya. Yang dimana kalau ngejual ya berarti ada yang beli. Oke, kalau ada yang mau beli misalkan. Yes. Dan selama ini gue nggak tahu nih, kan selalu kalau kita tanya Kolius ya kan, persyaratannya banyak banget.
Ya banyak banget, masa nggak ada tim yang bisa menuhin sih? Maksudnya gini ya, kalau season pertama atau season kedua mereka gagal masuk ke MPL, itu hal wajar menurut gua. Satu, mungkin mereka benar-benar belum bisa memenuhi, Oke. ya kan? Yang kedua, mungkin mereka masih belum paham apa sih yang harus dipenuhi. Belum bisa dengan belum paham, beda dong. Beda, iya beda. Beda dong. Beda. Ya kan? Nah, kalau 3 season, masa nggak ngerti juga cara menuhinnya gimana? Sementara kalau misalkan tadi yang kata Volva bisa atau nggak bisa atau paham ya. Let's say nggak bisa. Misalkan PT-nya tidak jelas. Misalkan kita nih, Five Brother mau join MPL, kalian PT apa? PT Kilan misalkan, PT Kilan kan nggak jelas tuh, ya kan? Terus tiba-tiba ada Red Bull Rebellion. PT-nya jelas bro, Red Bull. Siapa yang nggak tahu Red Bull? Tapi mereka belum ngerti nih kira-kira apa lagi kebutuhan mereka sehingga mereka bakalan dapat slot untuk MPL. That's it. Itu kan maksudnya. Dan nggak mungkin Muntun tidak menaruh satu orang untuk jadi orang yang konsultasi gitu loh. Jadi kalau ada tim yang mau konsultasi masuk MPL, oh iya kamu kurang ini, jadi gini aja bikin. Nggak mungkin nggak ada orang kayak gitu. Berarti transparansi dong. Transparansi apa nih maksud lo? Transparansi apa namanya? Syarat or something. Jadi nggak sekedar cuma bayar, lu punya duit 15M lu bisa masuk MPL, no way. Nggak gitu dong. Nggak pasti gitu. Iya. Makanya kita nggak tahu the real reasonnya gitu loh. Untuk masuk MPL tuh apa syaratnya, kita nggak tahu kan. Tapi masalahnya Volv, kalau misalkan itu adalah syarat terbuka di website yang bisa dibaca oleh semua orang, itu menurut lu ya, itu kan transparan banget tuh. Itu menurut lu diperlukan atau tidak? Enggak. Berarti emang bener-bener secret ya, kayak misalkan Kak, aku dari tim ini nih mau dapat ini, mau lihat dong syarat-syaratnya baru dikirim kayak gitu. Betul. Karena gini, tidak mungkin lo menyebarluaskan kesuksesan lo secara detail. Oke. Ya kan? Lo bayangin kalau semua tim ngerti, gua ngerti nih masuk MPL. Ya udahlah, gue cari investor, gue cari ini. Jadi deh tim abal-abal yang sebenarnya nggak tahu anta beranta, cuma punya investor bagus, punya PT bagus, punya ini bagus, playernya skillnya nggak tahu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Lu bisa bayangin nggak? Iya. Kalau ada tim kayak gitu masuk MPL. Iya. Dan belum tentu mereka bakal sustain untuk 2 atau 3 bulan ke depan dengan pengeluaran yang pasti bakal gede banget. Yes, betul. Karena itu yang dihindari sama Muntun. Iya, tim yang mungkin belum stabil untuk nge-hire player, coach dan segala macamnya, manajemen, manager, videographer, konten dan segala macamnya, editor. Yes, betul. Tapi masa sih udah 3 season gini Victim atau XCN atau Siren. Kalau Siren kan baru ya. Kalau Siren kan baru 2 season nih. Atau Rebellion Red Bull nggak mampu. Kalau nggak mampu nggak mungkin sih Volv kalau menurut gua ya. Terus apa dong? Nggak memenuhi kali ya kata-katanya. Nggak memenuhi kan karena nggak mampu memenuhi. Oke, benar, nggak mampu untuk memenuhi. Tapi iya, kira-kira gue penasaran sih kayak apa ya yang paling berat dari syarat itu ya, selain yang 15M itu. Karena kalau menurut gue kayaknya 15M dengan kata-kata lu tadi, dengan mencari sponsor, mencari orang investor dan segala macam, itu yang malah yang paling mudah, Volv. Louvre aja katanya bisa kan? Yes, benar. Louvre bisa. Ya kan? Gue masih penasaran sih sama syarat yang kayaknya berat itu tuh apa ya? Wah, nggak tahu. Mungkin teman-teman kita punya bocoran. Coba kalian tulis dong kolom komentar, coba. Kira-kira menurut kalian apa sih syarat yang membuat MPL ini untuk membuka slotnya atau untuk masuknya itu bener-bener susah banget? Karena kan GPX saja Aura aja bilang nggak cuma sekedar 15M masuk MPL itu, kayak itu tuh ada banyak syarat lah yang harus dipenuhi di dalam sana, dan gue juga masih belum tahu sama sekali. Karena ya walaupun kalian mengiranya kita dapat informasi segala macam, tapi kita nggak tahu lah bro kalau misalkan udah kayak gitu-gitu, udah urusannya sama Munton dan 8 tim yang ada di MPL. Tapi Volv, semakin lama kita melihat MPL dengan 8 tim yang itu-itu aja, dengan player mungkin yang regenerasinya bakal baru-baru, dan nanti ternyata tiba-tiba terus ada mungkin menurut gue di Indonesia entah ada game lain kah dengan liga yang mungkin lebih rapih, atau bahkan genre baru Valorant kah, I don't know, dengan mungkin
pola permainan barunya atau liga sistem barunya gitu kan. Kan gak ada yang tahu nih untuk kedepannya bakal kayak gimana. Yang dan lebih rapi. Kira-kira apa yang bakal dibenerin nih Valve sama MPL terutama? Apakah slotnya duluan atau timelinenya atau apanya kira-kira menurut lo? Bukan juga sih timeline sih. Lu mau nambah slot atau nggak nambah slot, selama timeline lu berantakan ya lu tetap berantakan lah. Kayak gini, kayak misalnya lu sekarang lihat timeline mereka, turnamen mereka dari MDL goes to nothing, MPL goes to what? MPLI kadang, MSC bisa, M2 bisa, I don't know. Nah, kalau PC gimana dulu? LGS goes to mana? Salah, dulu dari Timo, dari Timo itu Rocky. Oke, gua nggak ngerti LoL deh. Oke, tapi gua ngerti Dota. Oke, kita ambil contoh Dota. Dota itu dari publik. Publik. Ibaratnya lu publik terus lu menang turnamen. Oke. Lu jadi rookie. Oke, jadi rookie, naik level tuh. Nah, abis dari rookie lu jadi jadi di atas itu gua lupa semi pro atau apa. Enggak, semi rookie dulu. Pokoknya rookie. Abis itu ada kelas satunya lagi. Expert kah mungkin atau apapun itulah ya. Abis itu semi pro, abis itu pro. Itu ada seeding poinnya kalau zaman dulu Dota 1. Oke, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu seeding point tuh kayak kalau misalnya kita bilangnya top global tapi secara real ya menangnya turnamen. Jadi misalkan satu sertifikat turnamen yang dihadirkan dari Warnet kah atau dari turnamen minor, major, apapun itu yang ada di Indonesia. Oh, major kayaknya agak sedikit berat. Kalau minor kayaknya mungkin masih ada. Kayak misalkan IGC menang Dota terus dapat sertifikat. Nah, itu ada poinnya tuh. Berarti berapa poin? 100 kah? Nih, correct me if I was wrong. If I wrong. Cemiu. Kalau zaman dulu tuh gini ngitungnya. Nasional itu 3 poin. Lu bayangin ya, nasional itu 3 poin. 3 poin. 3 poin. The fuck? Ya, wilayah berapa anjir? Itu juara satunya doang yang dapat 3 poin. 5 orang itu. Wah, pusing pala gue dengernya. Yes, 3 poin. Habis itu juara 2-nya itu cuma dapat 2 poin. Juara 3-nya cuma dapat 1 poin. Itu nasional. Kayak kalau zaman dulu ya SWC, WCG kayak gitu. Nah, habis itu kalau juara warnet itu 0,5 poin. Juara satunya. Anjir, setengah hitungannya anjing. Iya. 0,5. Yes. Terus gimana caranya gue jadi pro player? Ya lo harus dapetin 20 poin dalam 6 bulan. Wah, turnamen-turnamen mulu dong ya berarti ya. Seeding point. Makanya kalau misalkan di turnamen Dota di internasional, mereka tuh ada yang namanya Dota Pro Circuit kan. DPC itu kan. Iya, yang sekarang kan kayak misalkan tim lo, tim Five Brother dari Asia Tenggara, mereka dapat berapa? 300 poin DPC-nya atau berapa? Berapa poin yang dibutuhkan untuk di-invite? Segitulah, misalkan 500 poin. Kita kurang 200. Berarti kita misalkan gak diundang, kita udah tahu gitu. Kita gak bakal diundang ke turnamen World Championship-nya Dota 2 di internasional. Kalau di TI itu nggak gitu, Be. Terus di gimana? TI itu DPC-nya lu di-invite berdasarkan ranket DPC lu. Kalau DPC lu nggak sampai rank 12 global, Oke. Berarti misalkan gua 300 poin, ternyata gua urutan ke 17, ternyata sementara yang diundang 16 tim. Gua nggak masuk dong. Iya. Kayak gitu. Lu nggak di-invite. Wah, berat sekali ya di sana ya. Berarti kasarnya ya. Di luar sana tuh yang publik ini lebih berpotensi dong, Valve sebenarnya. Kalau emang lu menang terus ya, menang terus. Pada 6 bulan itu. Kalau MOBA lain tuh karena gue sering liat LoL sama si Dota, ya lu buktiinnya dari skill lu lah, dari lu menang, bukan dari lu top global atau apa. Top global ya balik lagi, MMR is just number. Dan juara itu cuma title gitu maksud lo jadinya? Juara tetap pride dong. Karena menurut gue ya kalau misalkan emang untuk M2 kayak gini, untuk World Championship kayak gini, kayak menarik gak sih kalau misalkan kita tuh 8 tim ini oke lah 8 tim MPL invited. Tapi nanti akan ada 8 tim lain, 16 total, 16. Berarti kita bakal mainin mungkin entah group stage atau single elimination atau semacamnya. Dan itu 8 timnya ini mungkin bisa dari MDL kah, bisa dari qualifier lain kah? Nggak boleh, ingat. MDL develop. Oh iya. Mereka cuma disuruh ngerasain doang. Ngerasain doang gimana benar rasanya nih. Oh ini nih, lu rasain nih turnamen Muntun. Berarti cuma dari tim-tim luar dong. Berarti cuma dari MPL. Cuma dari MPL. Dan juga
yang paling paling ngeselinnya tau nggak apa? Lu tim MDL, sebuah organisasi tim e-sport yang ada di MPL, Aha. lu nggak bisa ngerasain tuh M2, nggak bisa ngerasain tuh MSC, MPLI. Kecuali kalau misalkan ada MPLI Kecuali khusus MDL gitu ya, maksud lo? kecuali MPLI gua rasa masih bisa, tapi kalau M2 enggak. Set, Karena roster locknya beda kan. press F. Press F for respect. Tapi ya kemarin aja kalau nggak salah yang perwakilan Indonesia yang XCN sama Siren featuring itu juga bukan official by Moonton kan? Third party. Third party kan? Nah itu dia maksud gua kayak wah menarik Timnas sih. kan. Iya. Timnas kan. Jadi timnas bener. Bahasanya juga jadi timnas, bukan kayak XCN Fit Siren atau XCN Siren atau semacamnya kayak gitu kan? Timnas. Berarti emang masih banyak kayaknya ya untuk untuk kita ulik nih di Mobile Legends Bang Bang. Apa nih yang bisa kita kritik? Apa nih yang bisa kita berikan opini kita kepada Moonton sehingga nanti Moonton bisa develop lagi yang lebih jauh. Betul. Ya, tapi buat Biar teman-teman biar apa? Biar nggak panik banget lah kehilangan. Panik. Nanti World Championship-nya benar-benar berasa sotisasi ya. Seperti yang di komen-komen itu ya maksudnya. Ya gue sih emang ngerasainnya begitu sih. Oh. Tapi Jepang bagus kok. Kan Second Gaming walaupun udah nggak ada lagi. Kira-kira bakal comeback gak tuh? Wah nggak tahu sih. I don't know, Jepang bahkan mungkin ada nggak tuh perwakilannya untuk M2 kali ini? Kan belum ada official statement dan segala macamnya. Tapi ya itu dia pembahasan yang cukup menarik kalian semuanya. Boleh buat tumpahin opini, kritikan kalian juga kepada Mobile Legends tentunya. Karena kenapa? Kenapa gue sama Volvo tuh rewel banget sih sama Mobile Legends? Kenapa sih kita rewel banget sama e-sportsnya Mobile Legends mau dibawa kemana ya? Karena kita cinta banget malah sama scene e-sport ini. Kalau misalnya kita nggak peduli bro, kita nggak bakal ngekritik, kita nggak bakal ngasih saran, kita nggak bakal ngasih masukan, ya kita acuh aja. Nikmatin duitnya doang. Kita nge-cash, kita analis. Ya kita nge-cash NMA kebetulan bareng bakal ada 2 biji gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada kritik, kita nggak bakal nih bawa NMA sampai ke sini. Iya nggak sih? Kan orang mengkritik ngasih pendapat karena dia tahu. Yes. Ini tuh gimana karena dia perhatian juga. Benar, kita membandingkan dengan yang udah-udah nih. Jangan dikira kita, wah ini 2 biji. Ini nanti nge-head Mobile Legends sotoy lu ya kan, lu pasti lu bakal ke Wild Rift kan, kayak gitu kan ya. Bro, kita melihat dua sisi bro. Wild Rift gue cuma main 4 game. Terus udah belum main lagi? Nggak pernah login lagi gue. Gua main Wild Rift sampai dapat Nasus level 9 gua sekarang. Gua bahkan belum buka ranked. Kayaknya masih level 2, level 3 gitu deh. Gue gara-gara belum ada teman mabar aja sih Wolf ya. Tapi ya gimana, gue main Mobile Legends aja pas live stream, pas main bareng sama Five Brother. Udah. Tapi gue emang walaupun jarang main yang intens ya, gue masih cinta Mobile Legends. Kenapa? Mobile Legends menurut gue bukan masalah gampang, bukan masalah susah, tapi buat gue adrenalin gue masih ada di situ. Karena ya balik lagi kayak gue bukan lahir dari zaman Mobile Legends. Gue lahir dari zaman Dota, lu bayangin Dota 1. Belum masih pakai Legacy gitu, keyboardnya masih susah. Masih pakai numpad. Belum ada tuh gaming gear. Siapa yang sanggup beli zaman dulu gaming gear? Siapa yang sanggup beli? Kalau lu bukan orang kaya, lu disupport aja udah bersyukur harusnya ya. Wah gila sih, gua dulu dapat billing warnet gratis buat latihan aja udah bersyukur. Wah, bayangin sama yang sekarang, bro. Bandingin sama yang sekarang. Lu dengan game HP nih game HP, lu colok, lu streaming, dapat puluhan juta rupiah. Dapat sponsor masuk, endorse, followers, angka. Itu gua lahir dari zaman mobile itu, dan Mobile Legends benar-benar menurut gua best sih. Menghidupi beberapa orang-orang di Indonesia. Menghidupi ya, udah bukan ini prosinnya hidup, menghidupi. Itu makanya kita selalu mengkritik dan untuk Mobile Legends kalian juga tahu kita berdua, ya kan? Kita di sini mengkritik bukan karena apa segala macam, malah kita karena peduli. Dan buat teman-teman di kolom komentar, kalian punya opini, kalian punya kritik, coba tolong tulisin. Buat scene kita juga, buat perkembangan ada ke depannya, atau bahkan nggak cuma buat Mobile Legends ya, buat e-sport Indonesia-nya, buat MDL-nya. Kali aja, Vov. Nggak cuma orang-orang dari Mobile Legends yang nonton kita. Bisa aja dari PUBG Mobile kah, Free Fire kah, kayak ngeliat, Wild Rift bahkan untuk lihat kritikan ini kayak, kayaknya di Indonesia ini yang perlu gua kembangin. Iya nggak sih? Nanti e-sport Wild Rift-nya naik, e-sport Mobile Legends naik, PUBG Mobile naik, Free Fire naik, semuanya naik, e-sport Indonesia naik nggak? Ya naik bro. Iya nggak sih? Betul, gue setuju itu. Karena balik lagi kita semua makhluk hidup sosial ya. Jadi semua pasti saling membantu, saling
berkontribusi satu sama lain, plus minus pasti ada lah. Oke. So, gimana Vol kesimpulan untuk episode kali ini? Untuk minggu Menurut ini? gua, kalau dari gua sih ya please lah Munton. MDL tuh apa ya? Ujungnya tuh cuma bakal bubar gitu loh. Dia pengen ke tim MPL, dia pengen cari jati dirinya mereka tuh lebih, nggak cuma stuck di situ doang. Please kasih mereka jalan, please. Oke, dari Vol Fight tuh dari gua, please Menton adain lagi yang komunitas, entah dari anak SMA dicampur kampus kah, atau dari region misalkan, yaudah Surabaya, Jogja disatuin tuh di kabupatennya, dicari perwakilannya ya kan, terus main di satu venue, please banget yang komunitas itu. Sama ini Be, tim cewek udah banyak banget. Tim cewek, MPL cewek, gak apa-apa dah. Lu ada ini liganya online, tapi pas offline itu satu hari atau satu momen atau satu schedule lu masuk ini MPL Ladies barengan sama MPL Playoff, ya nggak sih? Iya nggak sih? Jadi ada 3 hari. Di hari kedua di sela-selanya itu kayak misalkan jam 3 sore sampai jam 5 sore itu khusus untuk ladies offline, mereka tanding di stage gede, mereka ngerasain gitu yang namanya hype dari turnamen offline, ditonton ribuan orang. Kayaknya MDL itu develop cewek aja deh sih menurut gua. Wow. Ketimbang orang-orang jago yang ya mereka jago sih. Ya mereka berhak juga di develop. Oke. Cewek juga berhak di develop. Oke, WDL, Women Development League. Gua nggak tahu tapi banyak banget sih. Kayak lo bayangin aja WSL kemarin berapa? Yang nonton berapa? Oke, 8 tim yang nonton sampai 80.000 lebih. Yes. Itu 8 tim yang ketahuan. Iya, belum lagi misalkan ada yang ternyata ada tim baru dan mereka terkenal dan mereka jago. Who knows? Pecahan zaman dulu kayak Luna Nera main. Iya makanya. Dan sekian sepertinya dari 2 biji. Seven Heaven yang punya SK official ya. Iya, betul, SK official itu favoritnya KB di situ. Enggak, kalau SK-nya Cio Desa kalian berdua panutan gua. Sisanya itu Volva hoax ya kan. Hoax. Oke, mungkin sekian aja kesimpulan dari kita. Kalian juga mungkin punya kesimpulan, tulis di kolom komentar. Tulis terus opini, pokoknya di 2 biji. Kita numpahin semua opini yang mungkin kalian juga nggak bisa tumpahin di mana-mana, karena dengan opini-opini kalian nantinya mungkin bakal bisa di build up sama pengembang-pengembang e-sports di Indonesia, nggak cuma dari satu sisi tapi dari banyak faktor. So, sekian dari kami 2 biji, gua KB dan Volva sudah menemani kalian, sudah menghibur kalian. Kalau kalian masih belum terhibur, gimana Volva? Nonton lagi sampai ya udahlah sampai kapanpun. Sampai kapanpun Mipo akan selalu ada, dan jangan lupa juga untuk DM kita di @kbggwp dan @fransvolva. Kira-kira minggu depan kita bakal bahas apa, dan kita bakal riset juga, dan tentunya bakal kita kasih cantumin nih source-nya kalau misalkan emang kalian ngasih ide buat kita berdua. So, sampai sekian, dan jangan lupa juga untuk tetap bahagia. Dadah. Bye bye Crosshair. Bye bye Crosshair.